Tapi cibiran yang disampaikan oleh Mas Nurul tadi sering kita dapatkan seolah-olah kita itu mau menggantikan pembelajaran yang tradisional gitu loh. Salah ya. Kita justru ingin memperkuat pembelajaran secara tradisional karena adanya teknologi. Diperkuat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Bincang singkat bermanfaat. Mantap. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu di NH Podcast ya. Seorang tokoh nasional, internasional juga. Beliau tidak lain adalah Profesor Zainal Ahasibuan, sering dipanggil Profesor Ucok. Sudah jelas beliau dari mana mungkin ya, dari nama beliau ya. Oke, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nurul. Masya Allah lama nggak ketemu. Iya. Selama pandemi kayaknya kopdar ini baru kali ini. Betul, nggak terasa udah lebih dari 2 tahun Mas Nurul. Betul. Gitu. Saya ucapkan welcome ya, Sugeng Rawuh di Kota Ngapak. Ya. Terima kasih Mas Nurul. Orang ngapak, orang kepenak. Gitu bro. Orang sini bilang gitu bro. Jadi ya, salah satu kota singgah saya yang mungkin bukan terakhir ya bro. Untuk cari istilahnya sawah istilahnya ya. Okay. Itu di salah satunya di Purwokerto ini bro. Nah alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bincang singkat bermanfaat dengan beliau ya, Prof. Ucok ya. Jadi ini masih mungkin salah satu yang mungkin kita rasakan pasca pandemik ini ya, Bro. Siap. Ya, jadi gimana, Bro? Artinya dari mungkin kita karena orang akademis ya, Bro. Ya, nah, pasca untuk menyikapi pendidikan istilahnya ya, ke depan ini gimana, Bro? Artinya juga dengan teknologi ya, Bro. Siap. Ya, oke, monggo, Bro. Oke, jadi pandemi ini bisa kita lihat sebagai suatu musibah gitu ya. Tapi di balik musibah itu tuh ada berkah. Nah, dari sisi pendidikan, berkah itu adalah memaksa kita melakukan percepatan di dalam melakukan transformasi digital, terutama di sektor pendidikan. Kalau tidak ada pandemi, kita masih menganggap bahwa pembelajaran atau proses belajar mengajar itu yang ada cuma satu-satunya, yaitu tatap muka. Model itu ya. Oh ya. Ya. Itu terbantahkan ya, Bro? Ya, terbantahkan dengan ada pandemi ini, bahwa proses belajar mengajar itu tuh juga bisa dilakukan secara daring atau online. Perlu saya garis bawahi di sini, Mas Nurul, bahwa yang namanya pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online itu tidak saling menghilangkan, tidak cancelling out dalam bahasa Inggrisnya, tetapi dia saling melengkapi. Jadi tidak tepat manakala kita membandingkan bahwa pembelajaran tatap muka lebih baik atau lebih jelek dari yang online. Nggak tepat. Atau online lebih baik juga. Iya, nggak tepat. Dia itu tuh saling melengkapi dan saling menyediakan bentuk pelayanan pendidikan. Manakala kalau orang tidak bisa tatap muka, jangan sampai dia juga terhenti untuk bisa belajar. Mungkin karena dia menjaga orang tuanya sakit, mungkin dia membantu orang tuanya di sawah, ya, mungkin juga sedang dalam perjalanan. Maka alternatif online itu ya akan sangat membantu anak bangsa ini untuk terus belajar. Belajar itu tuh adalah suatu proses yang harus berkelanjutan, Mas Nurul, gitu ya. Jangan kita hari ini belajar baru nanti setahun lagi belajar ya. Jangan, karena long life education. Long life education ya. Pembelajaran sepanjang hayat ya. Jadi sebenarnya hampir semua agama juga mengajarkan itu, bahwa kita belajarlah sampai di akhir hayat kita begitu. Nah,
pandemi ini Mas Nurul ya membukakan mata kita, berkahnya ini bahwa dengan teknologi, suka tidak suka, mau tidak mau, teknologi itu hadir di hadapan kita, bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bagian dari yang tidak terpisahkan gitu ya. Nah sekarang dengan adanya pandemi ya, teknologi ini dipaksa kita untuk digunakan ke hal yang lebih bermanfaat gitu Mas Nurul gitu ya. Saya nggak mengatakan yang selama ini tidak bermanfaat, tapi lebih bermanfaat. Apa contohnya? Manakala saya tidak bisa mengajar tatap muka, tapi saya mesti mengajar, ya bisa langsung. yang tadinya handphone saya hanya gunanya untuk telepon, untuk chatting, sekarang saya bisa menjalankan aplikasi learning management saya, ya menampilkan materi kuliah saya, memberikan kuis online dan sebagainya dan sebagainya. Gitu Mas Nurul. Baik asinkronus maupun sinkronus. Betul. Nah, itu salah satu juga model yang luar biasa ya, Bro. Sangat. Online itu seperti itu. Jadi bukan online itu terus tatap layarnya 24 jam enggak. Betul. Gitu ya, kasihan mahasiswa kita. Kasihan nih siswa kita ini ya. Ini juga para pemirsa nih ya. Para guru dosen ingat nih. Guru ngajar paling 1,5 jam 2 jam. Tapi dalam satu hari ada 5 mata pelajaran, mahasiswa mesti di depan screen itu tuh 2,5 atau 1,5 jam kali 5, 7,5 jam. Sepet itu matanya siswa, sepet itu mahasiswa. Jadi apa? Pembelajaran online ini ada 2 mode namanya, sinkronus dan asinkronus. Nah, berbeda kita dengan yang tatap muka Mas Nurul. Standar memang mengatakan 1 SKS 50 menit. Jadi kalau kita ngajar 3 SKS mesti 1,5 jam di depan kelas atau 2,5 jam. Di dalam online nggak harus ya. Kita mungkin dari 3 SKS mata kuliah kita ada separuh yang kita rekam di video, kita naikkan di LMS kita ya atau di YouTube. Ya, ada mungkin sekitar 5-10 menit ya kita memberikan pengantar, penjelasan dari materi kita. Ini yang namanya sinkronus Mas Nurul ya. Banyak aplikasi yang kita gunakan di situ. Apakah itu Zoom, Google Meet, Webex apa ya dan sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan materi kita itu tuh ada di LMS kita Mas Nurul ya. Learning Management System kita. Kapanpun bisa diakses. Kapanpun bisa diakses, bagaimanapun juga bisa diakses ya. Kemudian anytime, anywhere, dimanapun bisa diakses gitu ya. Nah ini yang namanya asinkronus. Nah secara keseluruhan Mas Nurul, ini yang perlu kita perkuat. Inilah yang namanya pedagogi teknologi. Jadi jangan sampai kita di masa pandemi ini nih hanya memindahkan geografis Mas Nurul ya dari depan kelas ke depan layar. Jangan ya. Salah. Ya tapi jangan pula dibandingkan, wah kalau di depan layar kita nggak bisa berkreasi, berimprovisasi. Nah inilah yang namanya pedagogi teknologi. Cukup banyak fitur-fitur di aplikasi sinkronus maupun di asinkronus yang bisa memirip-miripkan dengan yang di tatap muka Mas Nurul ya. Nah, misalnya Pak, untuk interaksi kita bisa menggunakan chatting ya. Di sinkronus kita bisa membuat forum diskusi, kuis, Kahoot, gitu Mas Nurul ya. Jadi penguatan para guru dan dosen ya, cobalah gunakan teknologi ini ya dalam proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga tidak hanya memindahkan geografis dari depan kelas ke depan layar. Gitu Mas Nurul. Itulah berkah dari pandemi ini. Ya, betul. Tapi memang luar biasa, Prof. Kita flashback ya, Prof. Kita beliau ini ketua Aptikom ya Indonesia ya. Kita juga sudah menginisiasi ya Prof dulu ya, Prof. Sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, Prof. Pendidikan jarak jauh ya Prof. Itu satu-satunya di Indonesia yang belum ada regulasinya mau membuka S2. Iya, jadi mungkin ini artinya apa Bro? Artinya kita sudah menyiapkan instrumen ya Bro waktu itu ya Bro. Artinya kita sudah selangkah lebih maju lah meskipun waktu itu banyak cibiran ya Bro. Nah itu dulu beliau menggawangi dengan Prof Eko, dengan Prof Marsudi gitu ya. Luar biasa beliau yang telah menginisiator ya PJJ atau pendidikan jarak jauh, dan alhamdulillah gitu ya
terbukti sekarang gitu ya. Artinya kita 10 tahun lebih maju ya. Kalau Prof kok bilang itu harusnya 2030 baru implementasi karena ada pandemi maju semua. Betul. Dari SD, SMP, SMA semuanya berlomba-lomba masuk ke ranah PJJ. Ya, mungkin Aptikom sendiri nih Prof. Nah, jadi ini sebagai organisasi yang luar biasa ya Prof. Mempunyai visi misi untuk penguatan, untuk kemajuan pendidikan tinggi khususnya Infokom ya Prof. Nah, monggo Prof. Ya, betul Mas Nurul ya. Salam dulu Prof untuk teman-teman di manapun berada. Oke. Oke ya. Selamat mendengarkan dan melihat dialog pagi hari ini sama Mas NH ya ini. Saya panggil beliau ini Mas Nurul ya. Salam sehat selalu, salam sejahtera ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya di dalam menghadapi apapun cobaan-cobaan yang menerpa kita sebagai suatu bangsa ya. Nah, kembali kepada tadi yang dipancing oleh Mas Nurul ini gitu ya. Aptikom itu tuh Asosiasi Pendidikan Informatika dan Komputer. Intinya itu semua program studi yang ada atau berada di dalam rumpun informatika dan komputer terhimpun di dalam asosiasi ini. Nah, mungkin kalau kita mau GR sedikit nih Mas Nurul ya. Sekitar 12 tahun yang lalu mungkin itu ya, tahun 2009 2010 sebenarnya masih itu. Kita udah mendapatkan feeling gitu bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi ini harus kita galakkan gitu ya. Tapi cibiran yang disampaikan oleh Mas Nurul tadi sering kita dapatkan seolah-olah kita itu mau menggantikan pembelajaran yang tradisional gitu loh. Salah ya. Kita justru ingin memperkuat pembelajaran secara tradisional karena adanya teknologi diperkuat gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nih pesan ini sampai nih kepada kita semuanya. Nah, sehingga di tahun 2009 2010 kita mulai menginisiasi pendidikan jarak jauh. Mengenai nama ini macam-macam, ada namanya e-learning, ada namanya distance education, ada namanya distance learning ya, ada namanya web learning segala macam ya. Dulu mungkin ada GDLN ya. GDLN ya, infrastrukturnya itu ya. Nah, terlepas apapun namanya, yang kita tangkap tuh esensinya bahwa bagaimana pembelajaran itu melibatkan atau menggunakan teknologi ya. Proses belajar mengajar menggunakan teknologi. Itu yang kita targetkan. Nah, akhirnya kita bekerja samalah dengan universitas dulu masih STEMIK Amikom ya gitu ya. STEMIK Amikom Jogja ya. Jadi bukan kita yang membuat program studinya. Program studinya sudah ada Mas Nurul ya. Yang sekarang menjadi Universitas Amikom Jogja, yang mana yang kita sediakan itu adalah mode pembelajaran alternatif Mas Nurul gitu loh. Jadi bukan suatu program studi. Ya, kenapa? Mode yang tradisional S2-nya sudah ada. Nah, alternatifnya ini menggunakan teknologi karena bidang ilmu kita yaitu di bidang Infokom ini sangat-sangat adaptif terhadap pembelajaran menggunakan teknologi ini. Saya kasihlah kontradiksinya ya. Kalau misalnya program studi kedokteran nih Mas Nurul ada pembelajaran bedah, ya jangan didigitalkan gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita programming ya kita mengerjakan tugas database ya jangan pula kita dipaksa harus hadir di kampus gitu loh. Ya bisa kita kerjakan di mana saja gitu. Kalau mengenai nanti yang mengerjakan itu joki apa segala macam, nah itu udah urusan lain ya. Kalau saya pribadi saya nggak mau berburuk sangka kepada siswa-siswa saya kita bahas. Maupun mahasiswa-mahasiswa saya. Ya karena itu urusan dia sama yang maha kuasa gitu ya. Tugas kita ini tetap pokoknya mengajar ya, berbagi ilmu, mengamalkan ilmu begitu ya. Nah, ini value yang ya nilai-nilai yang mesti kita pegang. Nah, kembali ke isu itu Mas Nurul, sempat kita jalan beberapa angkatan 5 angkatan. Dan dampaknya luar biasa. Ya, kawan-kawan yang punya kampus nih, mereka udah keburu punya kampus nih di daerah 3T sana ya. Jangan disalahkan kita kenapa mereka bisa punya izin operasional, tapi dosennya kagak ada gitu. Ya, mahasiswanya sudah duluan ada, dosennya nggak ada. Ini fakta loh ya, jadi boleh kita telusuri ke belakang gitu. Nah, kami memberikan solusi. Jadi ya PJJ-nya
Optikom bekerja sama dengan Amikom itu Mas Nurul, itu sebenarnya bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ya solusinya apa? Dosen-dosen yang tadinya itu tuh ada di daerah 3T, mereka masih S1, sudah punya mahasiswa, udah izin operasionalnya ada gitu ya. Mereka tuh nggak bisa meninggalkan dapurnya, nggak bisa meninggalkan kampusnya. Belajarlah di PJJ kita ini. Tetap kerja di kampus masing-masing. Ya. Kalau mau dilihat kualitasnya, alhamdulillah itu saya bisa katakan 75% sampai 85% lulusan PJJ Amikom tuh orangnya hebat-hebat. Sekarang ada yang menjadi dekan, ada yang menjadi kaprodi, ada yang lanjut S3 ke luar negeri loh Mas Nurul, dan ada yang sudah S3 loh. Nah, itu suatu kebanggaan yang nggak bisa digambarkan, manakala Prof, saya kan mahasiswa PJJ Amikom. Sekarang saya ini baru kembali dari Australia. Subhanallah, saya bilang begitu ya. Ikut bangga. Jadi kalau ada yang mengatakan itu tidak berkualitas, kenapa mereka bisa diterima di Australia? Kenapa mereka bisa jadi dosen yang penelitiannya bagus ya? Kenapa mereka bisa jadi dekan dan sebagainya? Nah, artinya apa? Mengenai kualitas ini, maupun yang tradisional maupun secara daring, ya itu harus memang terus kita tingkatkan gitu loh. Nggak boleh kita saling menuduh gitu, karena yang tradisional juga ada yang tidak berkualitas gitu ya. Ini jadi daripada kita menghabiskan energi saling tuduh menuduh gitu, ayo dia saling kolaborasi, saling melengkapi, saling menguatkan ya, sehingga kita sebagai suatu bangsa ini nih ya, kita bisa menutupi sesuai dengan peran kita kelemahan-kelemahan bangsa ini. Nah, salah satu yang kita gunakan di PJJ saat itu tuh adalah memberi jawaban kepada dosen-dosen yang belum S2 gitu ya. Baik udah secara formal apapun tidak formal, mereka tuh ngajar di perguruan tinggi di daerah-daerah sana. Sekarang mereka bisa menjadi S2, bahkan banyak yang menjadi S3. Nah, kalau model itu kita pertahankan, mungkin begitu datang pandemi kemarin nih Mas Nurul ya, kita nggak akan seheboh saat waktu awal-awal pandemi, di mana kita mesti beralih dari tradisional ke daring, ke online itu Mas Nurul. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu Mas Nurul ya. Ini itu sejarah gitu. Membangun sejarah Haptikom gitu. Iya, bagian dari sejarah. Untuk PJJ. Betul. Jadi jejak-jejak digital kita ya sudah cukup panjang di situ, dan itu juga tidak datang tiba-tiba Mas Nurul ya, karena di UI khususnya di Fakultas Ilmu Komputer itu udah lebih dahulu kita lakukan gitu ya. Yang intinya itu kita lakukan secara hybrid namanya Mas Nurul ya. Jadi ada porsi tatap mukanya. Ya, nama LMS-nya kita tuh Skele, Student Center E-Learning Environment gitu. Nah, sekarang saya di Udinus ya, kita juga punya sistem pembelajaran itu namanya Kulino. Kulino. Jawa. Kulino. Ya, udah terbiasa katanya gitu. Waiting Tresno amarga kulino. Gitu. Saya sendiri nggak tahu ya, tapi ya itulah kreativitas kita di Udinus menamakan learning management kita itu adalah Kulino. Gitu Mas Nurul. Jadi beliau tidak diragukan dalam per-e-learningan ya, karena beliau sudah membangun jauh gitu ya di UI ya, karena beliau juga di lab, kalau nggak salah di digital library dan juga khususnya di e-learning ya Bro. Subhanallah. Jadi untuk belajar e-learning dengan beliau ya, silakan nanti dimanapun berada ya Bro, karena ini online gitu ya Bro. Siap untuk menjadi motivator, menjadi narsum dan sebagainya, atau bahkan memberikan sebuah support gitu ya. Oke, nah kembali lagi Prof, artinya ke depan ya Prof, artinya tadi hubungannya dengan pendidikan yang ini kan lagi isu metaverse. Ya Prof, mungkin bisa disinggung sedikit Prof, artinya ini mau arah kemana ini artinya, dan itu saya yakin itu ya, artinya ini akan diimplementasikan nanti. Teknologi metaverse ini yang sekarang lagi disiapkan oleh para mungkin vendor-vendor di Amerika sana ya. Ada salah satunya yang punya Facebook dan sebagainya. Jadi Mas Nurul ya, filosofinya dulu nih kita tangkap, rohnya dulu kita tangkap, bahwa kemajuan teknologi itu suatu keniscayaan ya, atau dalam bahasa Arabnya itu tuh sunatullah namanya.
perjalanan. Iya, Hidup. jadi ya nggak bisa kita hindarkan, Iya. nggak bisa kita mengelak ya. Kalau kita mengelak kita rugi, kalau kita menghindarkan kita rugi. Ya harus kita hadapi. Nah, metaverse itu sebenarnya versi berikutnya dari yang sudah ada. Ada dulu namanya apa 3D, ada namanya virtual reality, ada nama augmented reality gitu ya. Iya. Nah, sekarang ada metaverse gitu ya. Nah, itu ada dua hal. Satu, itu tools untuk metaverse-nya sendiri. Dua, konten yang menggunakan tool itu membangun suatu aplikasi apa di dalam metaverse tersebut. Nah, metaverse itu tuh kalau kita sederhanakan pengertiannya adalah kegiatan kita di dunia real ya pindah ke dunia maya gitu. Apapun yang bisa kita kerjakan di dunia real ya secara teoritis tanda kutip bisa dipindahkan ke dunia maya. Kita mau punya villa yang indah di pinggir pantai, impian itu kita bisa wujudkan di metaverse gitu ya. Nah, cuman tadi seperti Mas Nurul tanyakan, ini mau kemana nih arahnya ya? Nah, sinilah dia bahwa teknologi itu punya dua mata sisi, ya, sisi baik, sisi buruk, ya. Jadi kita mau menggunakan sisi baik kah untuk mendatangkan manfaat, atau kita mau menggunakan sisi buruk untuk mendatangkan mudarat, ya. Nah, disitulah peran pendidik ini nih, Mas Nurul, ya. Kita harus menggunakan metaverse ini untuk yang mendatangkan manfaat. Apa? Misalnya dalam proses pembelajaran lagi nih, Mas Nurul, ya. Ada katakanlah suatu eksperimen ya yang sulit untuk diwujudkan serta-merta di dalam keadaan fisik gitu Nurul ya. Contoh nih, kalau saya ingat dulu waktu saya kuliah, kalau kita mau masuk ke laboratorium kimia, itu kan melibatkan bahan-bahan kimia yang banyak gitu ya, yang gampang meledak, membahayakan gitu bahkan ya. preparannya bisa harus ngambil dari Belanda, dari mahal segala macam. Nah, sebelum mahasiswa masuk ke lab itu, dia latihan dulu di metaverse gitu loh, Mas Nurul, gitu ya. Itu salah satu bentuk ya mengatasi agar proses laboratoriumnya tadi eksperimennya berjalan lancar, terhindar dari berbagai macam bahaya ya, dan membiasakan diri. Kami dulu sebelum masuk ke lab itu kita mesti menghafalkan SOP, Mas Nurul. Langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga begini. Kalau nggak hafal itu nggak boleh masuk ke lab gitu, karena salah-salah nanti bisa ada kena pengoperasiannya salah. Iya gitu. Menyebabkan alatnya rusak. Betul. Nah, hal-hal yang seperti itu sangat-sangat berperan nih ya. Augmented reality ya, metaverse ini membantu. Banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan di samping misalnya kita mau membuat entertainment juga bisa. Saya bisa seolah-olah berada dalam satu aula besar begitu, menikmati opera begitu ya, segala macam. Nah, bangku-bangku yang lain juga si pemilik bisa jual gitu ya. Bisa ada Mas Nurul di bangku nomor berapa, ada saya di bangku bisa siapa. Ketemu di metaverse, bisa metaverse bisa ketemu, bisa berinteraksi, bisa janjian gitu ya. Nah, tapi kan kembali lagi itu semuanya virtual gitu ya. Jangan sampai pula kita hidup kita semuanya virtual. Nggak berarti ya. Iya, tapi sebagai bentuk hiburan, entertainment, wah saya itu pernah berada dalam suatu ruang maya bersama Mas Nurul, nonton opera yang terkenal ya, Mayflower dari New York apa segala macam kayak begitu kira-kira Mas Nurul. Tapi jangan disalahgunakan. Jangan. Nanti haji juga metaverse. Dianggap sudah haji. Sudah ke Mekah itu. Betul. Itu bahaya. Ada kemarin kajian itu loh. Iya, jangan pula juga kalau di bidang kita dia udah ikut ujian sertifikasi gitu. Secara metaverse. Jadi tadi dua mata sisi tadi. Betul, Mas Nurul. Positif, negatif itu pasti ya, Prof. Betul. Tidak bisa dihindari gitu ya, Prof. Betul. Selalu hidup kita ini ya dibarengin dua hal tadi, yang baik dan buruk. Baik yang buruk, akal kita nih nanti yang memimpin. Pilihlah yang baik gitu. Siap, Prof. Nah, sekarang kaitannya dengan ini, Prof. Jadi Aptikom ini Mas Aptikom, karena beliau ketua Aptikom Indonesia. Jadi salah satu yang terbaru ini, Prof, LAM Infocom. Wah, ini banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat
informatika, prodi-prodi jurusan ya. Kayaknya sudah beroperasi ya, Prof? Oke, ya, udah, alhamdulillah. Ya. Ini beberapa bulan lalu sudah di launching ya, ada 5 LAM di Indonesia ya, Prof? Ya. Nah, itu khusus LAM Infocom ini, Prof? Oke. Nih Mas Nurul nih tadi janjinya ngobrolnya yang ringan-ringan ini. Saya ditanya yang berat-berat ini ya, dari A sampai Z ini ya. Aduh. Ini jadi saya mesti shifting gear di otak saya nih. Ini sekarang saya ganti gearnya ini ke LAM ya. LAM itu tuh Lembaga Akreditasi Mandiri. Infocom itu tuh bidang ilmunya informatika dan komputer. Sebelumnya kita ya untuk akreditasi ini nih badan resminya itu namanya BAN ya. BAN untuk PT, ya untuk perguruan tinggi ada PT-nya. Jadi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, amanah undang-undang ya tahun 2012 nomor 12 tahun 2012 itu mengamanahkan 2012 loh bahwa yang namanya akreditasi ini harus didekatkan ke rumpun ilmunya, Mas Nurul gitu. Karena apa? Satu rumpun ilmu dengan rumpun ilmu yang lain itu tuh nature-nya berbeda. Sementara kita memang udah mesti melalui proses ya. Saya nggak menyalahkan yang selama ini terjadi. Ya instrumen BAN PT itu tuh satu instrumen untuk seluruh bidang ilmu gitu loh. Ya, nah kita pelan-pelan. Memang kita mesti melewati proses yang seperti itu. Nggak ada yang salah. Nah, cuman yang salah itu kalau terus-menerus kita pertahankan yang seperti itu. Nah, alhamdulillah secara pemerintah, secara bangsa kita merespon ya, didoronglah lahir LAM-LAM tadi ya. Amanat undang-undang LAM yang pertama terbentuk itu namanya LAM PTKes ya, di bidang kesehatan ya. Nah, kemudian belakangan lebih kurang serentak muncullah 5 LAM yang lain. Untuk teknik ada namanya LAM teknik ya, untuk pendidikan ada namanya LAMDIK, untuk MIPA itu ada nama LAM sama, untuk bisnis, akuntansi, ekonomi ada LAMEMBA. Nah, untuk Infocom namanya LAM Infocom. Nanti akan muncul LAM-LAM yang lain ya. Nah, jadi kita masing-masing membuat instrumen yang lebih dekat kepada bidang ilmu rumpun kita. Nah, untuk apa? Nah, ini dia garis bawahi bahwa akreditasi itu erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, Mas Nurul. Jadi akreditasi itu tuh untuk mengukur kualitas pendidikan ya. Nah, harusnya nih ya, kalau akreditasinya bagus, kita bisa katakan kualitas pendidikan di situ tuh bagus gitu ya. Nah, cuman kan kita masih terus bergulat ya, agar kalau kualitasnya bagus, akreditasinya bagus, kalau akreditasinya bagus, kualitasnya bagus. Itu yang kita untuk motret ya, Prof. Betul. Nah, inilah yang kita dorong, namanya menumbuh kembangkan budaya mutu ya di masing-masing institusi pendidikan. Jadi garis bawahnya budaya mutu ya, menumbuh kembangkan budaya mutu. Jadi bukan satu hal yang sifatnya itu one time atau two time ya, atau yang biasa kita bilang nih ritual 5 tahunan gitu ya. Enggak. Ya, akreditasi itu tuh proses ya, bukan hasil akhir. Ya, prosesnya itu tuh itulah tadi, hari demi hari mutu pendidikan kita harus tumbuh, budayanya itu tuh harus tumbuh. Kalau hari ini nih lebih jelek dari hari kemarin, kita orang rugi. Ya, besok kita harus lebih baik dari hari ini supaya kita jadi orang yang beruntung. Ya kan, filosofinya sederhana. Nah, makanya kami di LAM Infocom khususnya, Mas Nurul, kita akan terus memantau program studi itu tuh sepanjang masa. Ya, harus ya, secara berkala ada komunikasi ya, sehingga manakala sampai waktunya mesti diakreditasi sudah tidak kaget lagi dia, bukan ritual 5 tahunan. Ini perjalanan Anda 5 tahun, tahun pertama udah kita ingatkan, tahun kedua udah kita ingatkan, tetap juga nggak mau berubah, ya terimalah konsekuensi begini gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Luar biasa. Gitu. Selamat untuk LAM Infocom ya. Amin, alhamdulillah. Ini salah satu perkembangan istilah tadi Prof sampaikan. Butuh proses. Yang lama bukanlah salah gitu ya, tapi diperbaiki. Betul. Nah, untuk LAM Infocom ini sudah beroperasi ya, Prof? Ya, alhamdulillah. Sudah bisa mengajukan ya, Prof? Sudah melalui sangat bisa. LAM Infocom ya, Prof? Sangat. Nih, monggo rekan-rekan dimanapun berada, di prodi informatika, dimanapun ya,
bisa langsung nanti mengajukan itu ke LAM Infocom. Siap. Tentunya ada websitenya ya. Ada, Ya. jadi mesti mendaftar juga untuk mendapatkan akun gitu, Oke. Mas Nurul ya, Oke, sehingga oke. nanti bisa download juga Burannya panduan-panduan ya, Istilahnya ya. Mau nanti bohong dan Ah, karang. kita ya bukan apa bohong dan karang ya. Iya, iya. Makanya kita nggak pakai istilah borang, Mas Nurul. Apa, Bro? Dokumen akreditasi saja. Dokumen akreditasi. Iya, gitu, luar biasa. ya. Ini juga biar tidak persepsinya. Betul, kita mau meninggalkan ya Yang- pandangan selama ini seolah-olah Iya. borang itu kepanjangannya Iya. bohong dan Ngarang gitu ya. Artinya sebetulnya sudah bisa dipersiapkan dari awal kan, Prof? Siap. Kalau semua prodi itu sudah tahu istilahnya SOP untuk ngajuin LAM kan Betul. tidak mendadak. Betul. Selama ini kadang kita mendadak dalam pengajuan akreditasi kan, Prof. Betul. Langsung dikebut mungkin, wah habis nih kurang 3 bulan. Wah. Mending 3 bulan gitu ya. Ini 3 minggu Mas Nurul. Oh, 3 minggu. Wah, ada. Main kebut 3 minggu kan ada gitu. Tapi untung nggak ada yang meninggal ya. Iya, artinya secara mungkin di review dari asesor, bisa dilihat ya, Prof. Betul. Kesiapan dan sebagainya udah Betul. gampang sekali ya, Prof. Iya, jadi dalam dokumennya itu yang disiapkan 3 minggu itu tuh kelihatan yang membuat pendahuluan beda, yang membuat Iya. ya standar apa kriteria berapa beda kelihatan, nggak ada Iya, integrasi. benar. Nah, Iya. jadi tadi merupakan suatu proses yang berkelanjutan gitu, Mas Nurul ya. Ada panduannya. Ini mungkin di kesempatan ini Ya. juga saya sampaikan secara singkat, kita menggunakan panduannya itu tuh dalam kerangka PPEPP. Ya, jadi P pertama penetapan, P kedua pelaksanaan, P ketiga itu evaluasi, P keempat itu tuh pengendalian. Ya, kalau ada yang mesti dilengkapi hasil evaluasi, ada yang mesti dibetulin ya, ada yang mesti ditambahkan atau dikurangkan, itu pengendalian. Yang kelima P yang terakhir namanya itu peningkatan ya, supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik dari hari ini gitu Mas Nurul. Nah, PPEPP ini nih yang memotret ya, yang masuk ke dalam 9 kriteria. 9 kriteria ini untuk saat ini nih yang memotret 24 standar. Walaupun nanti misalnya standar nasional pendidikan tinggi kita ganti, tapi tetap kita itu menganut sistem pendidikan berbasis standar namanya Mas Nurul ya. Jadi ibaratnya itu tuh kalau mungkin panduan-panduannya sudah lengkap tuh. Saya mau bilang kitab sucinya sudah ada semua gitu loh. Mungkin nggak pas lah disetarakan gitu. Tapi panduan-panduannya itu sudah ada semuanya. Tinggal kita guideline-nya itu sudah ada Mas Nurul gitulah. Dan yang lebih apalagi ya istilahnya itu ya, kalau kita sadar di dalam guideline itu sebenarnya yang sehari-hari kita kerjakan gitu loh. Tanpa membaca guideline-nya aja sebenarnya pun bisa. Apa contohnya? Nurul ngajar apa? Mesti membuat RPS, mesti membuat materi evaluasi. Oh iya, dan tuh ada jadwalnya. Ya, kemudian ada buktinya segala macam. Itu aktivitas harian. Iya, nah itulah yang sebenarnya kita tangkap di dalam PPEPP tadi. Baik itu untuk pendidikan ya, proses belajar mengajar, untuk penelitian dan untuk pengabdian masyarakat ya, secara terintegrasi, tidak harus di individu masing-masing tapi harus di institusi gitu. Ya. Jadi memang nanti silakan ya rekan-rekan bisa langsung. Semua udah disiapkan di website ya. Sudah ya, di Infosalam namanya Infosalam. Ya, Salam Infocom gitu ya. Salam Infocom. Ya. Luar biasa. Nah, dan untuk terkait dengan LAM Infocom ini tidak sekarang kan dulu kan akreditasi A, B. Nah, sekarang kan enggak ya, Bro? Oke. Kita rubah namanya Mas Nurul mengikuti arus perubahan-perubahan. Yang A itu tuh sekarang namanya unggul ya. Unggul itu ya A ya. Betul. Yang B itu tuh namanya baik sekali. Ya, yang C itu tuh baik. Gitu. Oke, 3 ya, ada 3 ya. Jadi baik sekali, baik. Betul. Oke ya, ini mungkin jadi pengetahuan kita semua ya terkait dengan penilaian akreditasi. Ya, satu lagi Mas Nurul. Iya, Bro. Yang memonitor semua kegiatan itu hari per hari, inilah yang namanya SPMI Mas Nurul. SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Itu teman-teman sendiri. Sebelum datang SPME namanya, ya itulah teman-teman dari LAM gitu. SPME itu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Jadi bermitra dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Ya, jadi kalau sekiranya masih ada yang merasa akreditasi itu ritual 5 tahunan, itu berarti SPMI-nya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Gitu Mas Dorol Saya ya. boleh promosi dong, Bro? Oh, sangat boleh. Tanggal 21 Mei 2022 akan ada seminar ya, atau konferensi di Jogja. SPMI ya, di menuju akreditasi unggul ya, di Universitas Amikom ya. Yogyakarta kerja sama ya, ada Aptikom, Aptikom, ya, Poris, ya. betul. Insyaallah beliau pembicara utamanya. Ya, silakan datang ya. Ya. Besok kita ketemu lagi di sana ya. Jadi pokoknya terus bersinergi ya, Prof. Siap. Insyaallah Prof. Uco ini pokoknya lomo istilah wong Jawa. Lomo, Prof. Kulino terus lomo, Prof. Tadi kan gitu kulino. Ya, biasa ini lomo ya. Lomo, Oke. lomo nyah-nyoh, Prof. Ini keluar nih ngapak-ngapaknya nih gitu. Kencot gitu. Iya, Oke, ya, siap. Ada lagi dong, jadi biar semangat nih teman-teman Aptikom mungkin dimanapun berada ya. Ya. Nah, ini juga akan insya Allah nanti akan ada munas gitu ya. Tapi Siap. sebelum arah ke sana memang mungkin bisa memberikan motivasi, Bro. Dengan Aptikom ini sebetulnya sudah banyak berkiprah ya, Bro. Siap. Ya, jadi jangan menunggu kiprah orang lain, ya, Bro. Kiprahlah sendiri-sendiri di Betul. masing-masing provinsi dan sebagainya. Gitu. Saya Betul. kira gitu ya, Bro. Betul. Atau pusat juga sudah memulai, gitu ya, Bro. Siap. Dan monggo, Bro, mungkin bisa. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan ekosistem, gitu ya. Ekosistem. Jadi kita membangun ekosistem pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Nah, kita melalui saluran Aptikom ya, kita berusaha berpartisipasi menciptakan ekosistem yang ideal ini. Nah, untuk itu ada program-program unggulan dari Aptikom, Mas Nurul ya, yang alhamdulillah saat ini sebagian besar sudah terwujud. Pertama, ya kita membentuk konferensi internasional. Ya. Dan itu tidak serta-merta dia bereputasi, Mas Nurul. Jadi harus sabar kita ya, berproses gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang ini udah yang mau ke-6 kalau nggak salah. Ya, namanya ICIC ya. Silakan kawan-kawan ini berpartisipasi ya, mensubmit papernya di situ, hasil-hasil penelitiannya, karena ini sudah terindeks ya, secara global, Scopus ya. Nah, yang kedua Mas Nurul, kita juga membentuk namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ya, secara hukum nggak boleh itu milik asosiasi. Jadi kita membentuk badan independen di sana ya. Namanya LSP Informatika. Nah, alhamdulillah sekarang ini udah 20-an skema Mas Nurul yang kita miliki ya. Dan yang terbaru ini ada skema data science, data scientist ya, associate data scientist, data engineer, dan associate data engineer. Dan insya Allah dalam waktu dekat lagi, manakala SKKNI-nya keluar, akan ada 4 skema lagi di jalur artificial intelligence ya, kecerdasan artificial ya, dan machine learning di situ. Ada deep learning juga begitu Mas Nurul. Pelan tapi berkembang. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, tadi antisipasi kita ke depannya nih memberikan alternatif pembelajaran online, kita udah punya MOOC. Ini Mas Nurul nih ya. MOOC Aptikom. Nah, kebetulan ini juga sejalan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Manakala kawan-kawan mau mengambil mata kuliah di luar program studinya, salah satu alternatifnya itu bisa lihat-lihat di MOOC Aptikom. Itu yang ketiga Mas Nurul ya. Nah, yang keempat, kita juga di samping konferensi tadi ada proceedingnya, kita membuat jurnal internasional. Nah, ini karena perlu waktu dia terindeks global Mas Nurul. Sekarang ini baru versi 2-3 begitu. Jadi mesti sabar nih, karena orang juga enggan memasukkan papernya kalau jurnalnya nggak terindeks gitu ya. Tapi sebaliknya kita membentuk jurnal tidak serta-merta bisa terindeks gitu loh Mas Nurul ya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima ini LAM tadi Mas Nurul gitu ya. Jadi LAM ini bersama dengan asosiasi yang lain ya, ada IndoChase, ada AIS di situ ya, Association Information System. Ya, kita membentuk LAM, ini namanya LAM Infocom, agar mutu pendidikan khususnya di bidang informatika ini bisa terus kita tumbuh kembangkan tadi Mas Nur. Nah, ini 5 program besar ya, insya Allah masa
mengabdi saya, Ya, jabatan Masya saya berakhir di tahun ini. Kelima ini mudah-mudahan saya meninggalkan legasi ya. Masya Allah. Silakan terus ditumbuh kembangkan ya ke generasi yang lebih muda seperti Mas Nurul ini ya, agar Aptikom kedepannya jauh lebih baik ya. Aptikom Jaya. luar biasa. Sekali ini. lagi Aptikom Jaya. Jadi kiprahnya luar biasa, Prof. Ini Aptikom dengan organisasi sebesar ini ya, Prof. Artinya sudah bisa menggerakkan ya, Prof, untuk kemajuan khususnya di bidang informatika gitu ya, Ya. Prof. Dan alhamdulillah sudah ada 34 provinsi ya, Prof. ya, betul. Kepengurusan insya Allah ya, Prof. Ya. Nah, ini kayak partai, Prof. Ya, jadi Aptikom ini kekuatannya kita distribusikan ke daerah-daerah begitu Iya, ya. Bro. Karena bangsa ini sangat luas. Iya. Kita punya 34 provinsi, alhamdulillah di setiap provinsi itu sudah ada Iya. ketua Aptikom provinsi. Iya, insya Allah. Nah, saya tertarik dengan ekosistem tadi, Prof. Oke. Jadi ekosistem tadi itu luar biasa ya, tidak hanya internal tapi eksternal ya, Prof. Siap. Prof Uco ini di mana-mana berkiprah ya, di Dewan TIK Nasional juga. Siap. Salah Siap. satunya yang membawa kerjasama Aptikom dengan Kominfo juga beliau Siap, gitu siap, ya. siap. Dulu ada dengan waktu itu Asitipura dan Asitipura, sebagainya, luar ya. biasa ya. Jadi ini Ya. salah satu ekosistem yang eksternal ya, Prof. Betul. Jadi harapannya Aptikom ini juga mensupport ya. Tadi di luar kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana Aptikom berkiprah di daerah tadi ya, Siap, Prof. Nah, siap. tadi sudah kita disupport oleh beliau untuk salah satunya Aptikom membangun daerah masing-masing. Siap. Ya, Aptikom provinsi ya. Tadi kita dikasih clue salah satunya negara sedang butuh yang namanya SPBE. SPBE. Sedikit, Prof. Sedikit Oke, aja, Prof. baik. Biar Jadi, teman-teman terinspirasi atau gimana caranya? Pandai nih Mas Nurul ini nih ya. Tadi katanya cuma 5 menit, ini udah setengah jam ini. Udah hampir 1 jam ini ya. Aduh. Dia takut nanti tagihan saya membesar ini. Oke, Prof. Nah, jadi di samping ekosistem simpul-simpul yang tadi Iya. kita tumbuh kembangkan, Iya. kita perkuat, kita juga berupaya istilahnya itu menciptakan playing field namanya Mas Nurul. Playing field itu tempat bermain gitu ya. Tempat playing field, tempat bermain. Playing, main, field Field, itu lapangan ya. ya. Nah, agar ilmu kita ini nih ada tempatnya diimplementasikan atau ilmu harus kita amalkan gitu Iya, ya. iya. Tidak hanya diomong-omongin Iya. begini gitu ya. Nah, salah satunya itu stakeholder kita adalah pemerintah ya. Nah, kita udah punya sejarah panjang. Aptikom ini bekerja sama dengan pemerintah ya. Kominfo. Tadi Asitipura, Ya, Mendak. Dulu IKTP loh Ya, ya. dulu. Alhamdulillah se-Indonesia. Tapi kita stick ya, fokus di bidang ilmu kita Ya, gitu ya. Nah, terlepas apa yang terjadi, Ya. kita kan alhamdulillah nggak ada yang aman Iya. gitu ya. Banyak lagi kita kerjasama dengan Kemenhumkam ya, dengan Kemendikbud ya, banyak sekali ya kegiatan-kegiatan kita untuk menerapkan ilmu kita tadi. Nah, yang terakhir ini lanjutan dari yang lalu-lalu nama e-government, Oke. sekarang ini namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini udah perintah langsung dari Bapak Jokowi ini. Udah dibentuk perpresnya, kalau saya nggak salah perpres nomor 95 tahun 2019, mungkin efektifnya 2020, cuman keburu pandemi gitu ya, jadi ada delay. Nah, sekarang ini nih pelan tapi pasti ya, setiap daerah baik provinsi, kabupaten, kota harus menerapkan SPBE-nya. Karena itu tadi, teknologi ini sunatullah gitu ya. Pemerintah pun mau tidak mau harus melakukan percepatan transformasi digital, tidak hanya di pendidikan. Nah, pemerintah perlu bantuan dunia pendidikan. Nah, di sini saya mengharapkan nih Mas Nurul ya, saya himbau teman-teman di daerah-daerah proaktiflah, buka komunikasi dengan Pemda-pemdanya, karena ini juga udah perintah Bapak Presiden Jokowi ya. Mahasiswa dengan MBKM-nya bisa magang ya, bisa ngerjain project, bisa mengerjakan penelitian ya, bisa membangun desa ya, MBKM itu. Nah, integrasikan ini, buka komunikasinya. Nah, jalur pertama yang sangat memungkinkan itu ya, bukalah komunikasi dengan Dinas Kominfo baik di provinsi, kabupaten dan kota. Ya, judulnya itu SPBE, Sistem Penjaminan Mutu Sistem Pemerintah
Pemerintahan berbasis Wah, ini minum dulu nih kelihatannya error nih gitu. Error, Ini kopi dari sponsor yang sponsor. namanya HNI. H itu tuh Haji Nurul. Network internasional. Jadi ini produk dalam negeri, Bro. Siap. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi kembali ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu stakeholdernya baru satu, yang namanya pemerintah, Mas Nurul. Ada lagi stakeholder kita yang kedua namanya pebisnis ya. Pebisnis kita itu nature-nya mulai dari usaha yang super mikro, kecil ya. Kalau ini masuk mikro apa menengah atau sudah besar ini ya? Network internasional. Wah, oke, udah internasional corporate ya. Iya. Spektrumnya luas. Nah, domain yang paling besar itu semua porsinya di UMKM, Mas Nurul. 67% GDP kita tuh kontribusinya dari UMKM, 97% labor force atau tenaga kerja itu diserap di UMKM. Ya kenapa kita nggak fokus di situ? Ya untuk kawan-kawan Aptikom ini membantu para UMKM di daerah masing-masing ya. Itu yang kedua. Masya Allah, ya. Nah, yang ketiga, kita itu tuh kaya sekali alam kita ini, Mas Nurul ya. Apa kita mau buat wisata budaya, wisata daerah, wisata kuliner ya. Ini bisa memperkuat dunia bisnis tadi, bisa juga memperkuat atau peningkatan kesejahteraan yang semua itu bermuara kepada semua itu bermuara kepada SDG, Sustainable Development Goal gitu, Mas SDG. Nurul ya. Oke, jadi banyak lagi sektor-sektor di mana kawan-kawan di daerah ini bisa berkiprah. Ayo proaktif. Ya jangan duduk di belakang meja seperti saya ini aja gitu ya. Ya Enggak, kita harus Prof Ucok sebagai motornya gitu. kita harus menjemput bola. Betul gitu, ya. Luar biasa ya. Oke. Jadi oke. Alhamdulillah pada kali ini kita sudah bisa berbincang-bincang, bukan singkat lagi dengan beliau pakarnya, ya, pakar segala pakarnya, core of the core. Teknologi informasi dan banyak berkiprah untuk Indonesia ya, khususnya di bidang teknologi informasi. Monggo Prof, sebagai penutup saya tadi sudah bincang-bincang, tertarik ada 3 hal sebetulnya tadi itu, ada pendidikan tadi, mungkin bisa sedikit disinggung Ya. untuk closing statement. Oke, jadi sebagai closing statementnya ya, kita pertama, kemajuan teknologi itu suatu keniscayaan ya yang tidak bisa kita hindarkan. Kita harus menghadapinya, kita harus menjadi master dari teknologi. Jangan sampai kita menjadi budak dari teknologi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, momentum kemajuan teknologi ditambah dengan adanya pandemi ini, ya kita berhentilah mengeluh gitu ya. Indonesia ini sangat kaya raya, sangat beragam ya, sangat bervariasi gitu ya. Apapun bentuk teknologinya, selengkap apapun, setidak lengkap apapun, ada tempatnya di Indonesia ini. Ya, kalau kita di bidang IT itu ada namanya online, semi online, ada batch, ada offline ya. Semuanya bisa diterapkan ya. Berhentilah mengeluh, sebaliknya banyak berkah di balik itu ya. Nah, kuncinya di situ, ayo kita berubah. Jadi teknologi revolusi industri 4.0, pandemi memaksa kita berubah. Berubah perilaku kita, berubah cara berpikir kita. Ya, insya Allah kita menuju ke akhlak yang lebih baik. Amin, gitu ya. Luar gitu. Biasa. Itu yang kedua, Mas Nurul ya. Nah, yang ketiga ya, kita harus terus-menerus menggunakan momentum ini nih untuk pertama meningkatkan kualitas pendidikan kita, Mas Nurul, supaya bangsa ini kompetitif. Ya, jangan mau kita itu tuh dirancang sedemikian rupa untuk jadi terus bodoh gitu loh, Mas Nurul ya. Hanya budak tadi. Betul ya. Nah, di sisi lain jangan lupa ya, kita juga dengan pendidikan ini nih harus meningkatkan kesejahteraan kita. Nah, kesejahteraan kita itu tuh luar biasa, kekayaan alam kita ya, yang berbasis resource itu, berbasis sumber daya ya, yang sekarang ini nih harusnya kita lengkapi dengan digital. Jadi namanya bisnis digital gitu loh. Di era digital ini Mas Nurul. Atau gitu ya. Istilahnya transformasi digital Betul tadi ya. ya. Nah, jadi transformasi digital ini tidak hanya jargon, tapi harus dilakukan percepatan-percepatan ya, dengan segala cara, dengan segala pengetahuan yang kita miliki, dengan segala tenaga, kekuatan tenaga. Nah, yang terakhir, ayo kita jalin ya kolaborasi, ya networking ya, karena bersama kita bisa ya. Kalau Mas Nurul sendiri nggak bisa dia, saya sendiri apalagi gitu ya. Tapi bersama kita bisa, masing-masing kita itu tuh ada tempatnya, ada porsinya, ada fungsinya. Gitu Mas Nurul ya.
Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, saya sudahi Mas Nurul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Ya, terima kasih Prof Ucok ya. Sekali lagi saya ucapkan ya, setelah datang di NH channel berbagi Prof ya. Siap. Untuk kemaslahatan umat insyaallah ya, tidak hanya di bidang teknologi juga, nanti semua bisa merasakan ya. Insyaallah. Tadi disampaikan teknologi untuk kesejahteraan. Siap. Ya, saya kira itu kami dari juga teknologi NH channel ya, nanti terus akan menghadirkan ya konten-konten yang insya Allah akan memberikan inspirasi-inspirasi ke depan ya. Kita tutup dengan Aptikom Jaya. Aptikom Jaya. Aptikom Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.